kita mulai. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, memiliki keterampilan gerak dasar atletik melalui aktivitas jalan cepat. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang gerak dasar jalan cepat, memahami karakter aktivitas yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Yang ketiga, aktivitas gerak yang sesuai dan dapat memberikan pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerak motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Yang keempat, memiliki sikap seperti kerjasama, sportivitas, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab, dapat memahami budaya orang lain. Pengertian dari jalan cepat adalah, yaitu jalan cepat ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai pola gerak dasar berjalan, terutama yang memiliki ciri gerak lokomotor. Berjalan merupakan bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Pengertian jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Baik, kita lanjutkan tentang materinya, yaitu yang pertama, start ya. Start dalam jalan cepat dilakukan dengan posisi berdiri. Dengan berdiri, gerak lanjutan untuk berjalan akan mudah disesuaikan. Kita perhatikan gambar di sebelah ya, yaitu jika melaksanakan start dalam jalan cepat, mereka tetap berdiri ya. Lanjut gerak tungkai yang kedua, gerak tungkai. Tungkai melangkah semaksimal mungkin sampai pada batas kemampuan jangkauan melangkah. Hal yang perlu diperhatikan adalah kaki dan tumit selalu dalam keadaan vertikal. Ya, jadi kita perhatikan gambar di sebelah. Nah, di sini tungkai ya. Tungkai melangkah sebatas kemampuan kita melangkah. Jadi melangkah semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin sampai pada batas kemampuan kita. Jadi kondisi kaki tungkai kita juga harus vertikal supaya langkahnya itu maksimal sesuai langkah kaki kita. Kita lanjut yang ketiga, tumpuan kaki. Saat mendarat kaki ke tanah, dahulukan bagian tumit kaki yang menyentuh tanah. Kaki harus diluruskan dan menumpu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Ya, ini kaki tegak lurus ya atau vertikal. Jadi saat mendarat, kaki ke tanah atau ke jalan ya ini. Jadi tumit dulu yang yang mendarat ke tanah. Di dalam jalan cepat itu tumitnya dulu, ini bagian tumit ya, belakang dari kaki ya, dari kaki, telapak kaki kita bagian belakang. Yang keempat, ayunkan lengan kiri ke depan, siku dilipat 90 derajat bersamaan dengan kaki kanan ke depan. Ayunkan lengan kanan ke depan dengan siku dilipat 90 derajat bersamaan dengan kaki kiri ke depan ya. Ini ayunan lengan itu kita bentuk siku 90 derajat bersamaan dengan kaki. Jadi siku dan kaki atau tangan kaki ya, badan kita itu harus seimbang. Untuk tangan bisa dilipat atau dibentuk 90 derajat dengan diayunkan, boleh ke samping ataupun ke depan. 5. Gerak pinggul. Ya, sendi pinggul bergerak secara fleksibel mengikuti gerak tungkai.
Berjalanlah pada garis lurus untuk mendapatkan gerak pinggul dengan gerak memutar pada sendi ya. Perhatikan. Nah, ini gerak pinggul kita seperti berjalan biasa ya. Kita tentunya pinggul kita juga bergerak sesuai dengan gerakan kaki dan tangan ya. Seperti kita berjalan itu pinggul kita juga harus ikut bergerak, karena kalau tidak bergerak maka jalan kita pun tidak maksimal ya. Demikian materi kita ada 5 gerakan ya. Ada 5 gerakan materi kita. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan ya, biasa pertanyaan yaitu yang pertama, apa bedanya jalan cepat dengan lari ya. Jawabannya, kalau jalan cepat salah satu kaki menginjak di tanah, kalau lari kedua kaki bisa di udara. Jadi kalau jalan cepat tadi kita udah pelajari di atas ya, itu salah satu kaki menginjak ke tanah. Tapi kalau lari yaitu dua kaki bisa di udara. Pertanyaan kedua, kenapa di jalan cepat tangan harus diayunkan? Ya, tadi juga di atas kita sudah sampaikan bahwa kaki kita harus diayunkan ya, harus diayunkan ya. Diayunkan dengan membentuk siku 90 derajat. Boleh ke depan atau boleh ke samping. Ya, jawabannya adalah untuk keseimbangan tubuh dan membantu daya dorong jalan ya. Ketika kita berjalan, tangan kita diayunkan, maka pergerakan jalan itu akan lebih mudah atau fleksibel ya, dan membantu daya dorong. Manfaat dari jalan cepat yaitu yang pertama, mengetahui gerak dasar jalan ya. Gerak dasar jalan tadi ada 5 ya, 5. Yang kedua, melatih gerak motor ya. Motor kita, pergerakan kita. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tentunya materi kita atletik jalan cepat itu bagian dari olahraga, itu bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita ya. Kesimpulan dari jalan cepat adalah, dengan jalan cepat dapat mengembangkan pola gerak dasar berjalan ya. Dan yang pertama, gerak dasar berjalan, dan mengembangkan motorik ya, mengembangkan motor kita, gerakan kita, serta menjaga kebugaran tubuh untuk tetap sehat. Jadi kesimpulan adalah, dengan jalan cepat dapat mengembangkan pola gerak dasar kita berjalan dan mengembangkan motorik serta menjaga kebugaran tubuh untuk tetap sehat ya. Ya, demikian materi untuk jalan sehat dari Bapak untuk kita pelajari. Dan untuk pertemuan kita nanti, kita akan mempraktekkan di lapangan ya, atau di gedung olahraga kita ya. Demikian dari Bapak, mohon untuk materi ini dipelajari, karena pertemuan ke depan nanti, pertemuan selanjutnya, pertemuan nanti kita akan mempraktekkan gerak dasar jalan cepat. Apabila nanti ketika pertemuan ada yang mau ditanyakan ya, mana bagian yang belum jelas, silahkan dipertanyakan. Baik, demikian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaga kesehatan di saat pandemi seperti sekarang ini. Salam olahraga.